Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabatin, salam satu komando PJBN seluruh Nusantara. Di kesempatan ini kita ngopi bareng lagi, ngobrol masalah organisasi PJBN. Nah, di samping saya udah ada Pak Sekum yang akan menemani kita menjelaskan, memaparkan sejauh mana PJBN untuk saat ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Mas Sultan sebagai pemandu bincang-bincang tentang organisasi. Iya. Yang ditemani dengan kopi dan ubi. Semua mengandung huruf I. Karena semua juga ada rahasia ilahi yang semua nikmat harus kita syukuri. Jadi kan? Amin. Iya. Amin, Mas Kong. Sebenarnya kopi itu sesuatu yang membuat kita seger. Jadi kita harus segar-segar aja. Walaupun loyo badan, yang penting pikiran kita segar. Bersyukur tentang apapun yang Allah berikan. Karena semuanya juga karunia Allah. Begitu juga kita bicara PJBN, Mas. PJBN ini sebenarnya karunia Allah. Melalui wasilah-wasilah dan perantara-perantara, bil khusus sepuh kita, guru kita, orang tua kita, mursyid kita, yang mendapatkan sebuah inspirasi secara spiritual dari mulai perjalanan beliau. Karena ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Perkembangan yang kemudian kita ikuti secara pelan-pelan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu, ya adalah perkembangan. Mungkin Mas Sultan juga bisa mengevaluasi dan bisa membedakan dari tahun ke tahun perkembangannya seperti apa. Nah, kita simpel aja bahwa PJBN sampai hari ini data yang valid sesuai dengan data yang melalui pembuatan KTA secara gratis dan pemberian kaos kepada saudara-saudara kita, itu sebuah upaya yang dilakukan oleh DPW Provinsi Banten. Nah, secara global kita cetak KTA ini hampir 1000 lah, bahkan lebih. Kalau sudah dicetak semua kita hampir 1000. Berarti yang sudah jadi ini, yang sudah jadi belum sampai 1000. Tapi datanya mungkin udah sampai 1000 lebih. Udah. Kalau yang sudah jadi itu ya sudah mendekati 1000 lah ya. Sudah mendekati 1000. Belum KTA yang anggota PJBN yang sudah lama, kan mereka karena sudah punya kemudian tidak mencetak lagi. Tapi database yang kita sedang susun, kita sedang rapihkan, ini ya anggota PJBN cukup banyak di Provinsi Banten, bahkan lebih 1000, mungkin lebih 1500 lebih. Ya, entah valid ataupun tidak informasi itu dari pusat itu bisa nyampe 3000 untuk Provinsi Banten. Ya, KTA gratis ini, terus berikut kaos juga. Ya, perkembangan PJBN di Provinsi Banten ya cukup signifikan lah. Karena kenapa? Kita melihat dari sisi program berjalan, kita fokuskan yaitu di tawasul, dzikir, roadshow ke seluruh DPD. Dan ini yang sementara kita lakukan, ini yang dianggap oleh kita ini yang lebih efektif untuk rekrutmen keanggotaan di masing-masing wilayah di 8 kota kabupaten Provinsi Banten. Kenapa kok PJBN itu mengutamakan di tawasulnya? Ya, kan ada yang disebut dengan Pondok Pesantren Al-Bantani Niti Kusuma. PJBN ini anak daripada Al-Bantani. Yang mendirikan PJBN yaitu Abah Sangatia. Pesantren Al-Bantani Niti Kusuma itu jauh lebih tua daripada PJBN. Oh, berarti perguruan dulu baru PJBN ini ya? Ya,
Ya, makanya karena ada keterkaitan, ada korelasinya antara PJBN dengan Al-Bantani, makanya sedikit dibawa tentang Al-Bantani dan marwah Al-Bantani itu dibawa ke PJBN. Makanya di PJBN ini punya marwah Al-Bantani, yang PJBN ini sebagai wadah untuk menyebarluaskan dan mengembangkan apa yang diajarkan di pesantren Al-Bantani. Di Al-Bantani Niti Kusuma. Jadi kenapa lebih ke arah tawasul dikir? Karena di sini kan mengandung nilai-nilai spiritual, pendidikan dan pelajaran daripada pemimpin PJBN, yaitu Abah sekaligus sebagai pemilik pesantren Al-Bantani. Kan yang aktif di DPW ini setiap hari ini. Setiap hari kan udah ada rutinitas tawasul. Perlukah itu diikutin di DPD, di DPC, itu apa memang seharusnya diwajibkan? Diwajibkan, walaupun setiap hari ngumpul, setiap malam Jumat kita tawasul dulu, baru ngobrol organisasi. Kan seringnya di DPW seperti itu, Pak. Jadi di DPW ini ada kegiatan setiap hari tawasul Kholidiyah Kubrowiyah. Al-Bantani itu punya Thariqah Kholidiyah Kubrowiyah. Nah, dari Al-Bantani kemudian lahirlah PJBN. Nah, untuk mengembangkan tawasul dzikir itu ada wadah yang secara luas, yang sekupnya tidak hanya Al-Bantani, tapi Nusantara itu. Sehingga Thariqah Kholidiyah Kubrowiyah yang kita jalankan roadshow sebulan sekali ke masing-masing DPD di Provinsi Banten ini bisa diketahui dan bisa dilaksanakan di seluruh Nusantara. Di mana ada anggota PJBN. Dan ini melalui proses, memang prosesnya ada pengijazahan dulu gitu. Dan kita sudah menginstruksikan dari masing-masing DPD yang sudah kita datangi untuk melaksanakan dzikir tawasul setiap bulan, secara instruksi di sini dari Abah itu menunjukkan ada sebuah keharusan, dan ini dzikir, dan dzikir itu bukan hanya perintah lokal, tapi ada dekengan pusat, instruksi pusat gitu. Kan Allah yang merintah dzikir. Nah, pelaksananya ini para pewarisnya para nabi, ya para ulama, ya salah satunya adalah Abah Sepuh. Inilah kemudian punya Kholidiyah Kubrowiyah dan menginstruksikan, dikembangkan melalui PJBN. Ya, mudah-mudahan terrealisasi. Dan sudah berjalan, ya. Sudah ada kayak Pandeglang, Malingping, Lebak itu sudah berjalan. DPD Kota Tangerang. Itu memang jadwalnya tiap malam Kamis. Dan itu saya dulu lama mengikuti perjalanan dzikir tawasul. Untuk acara dzikir bulan ini, tanggal 10 bulan depan di Cilegon, DPD Cilegon. Ada Cilegon. Tanggal 10 kita meluncur ke sana. Cilegon. Kita mengikuti roadshow tawasul bersama DPD Cilegon. Dan ini diikuti tidak hanya oleh anggota PJBN. Kalau untuk anggota PJBN sendiri, ya entah itu dari Serang, dari mana, dari semua DPD, kalau ada yang mau ikut silahkan gitu ya. Dan kita kan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah gitu kan. Kita tidak hanya internal PJBN dzikir tawasul ini, karena justru disitulah kita ingin melakukan kebaikan supaya dinikmati, dirasakan, diketahui oleh masyarakat secara umum. Kita kemarin lagi maulidan di sana, di Kota Tangerang, yang ketuanya Bapak Ustadz Casdi. Itu kan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh Jatman, ada tokoh MUI, ada ketua MUI, ada organisasi-organisasi lain yang ikut bersama-sama membarengi acara itu. Memang seharusnya PJBN itu harus berada, karena kan Nusantara, dari bahasa Nusantara ini kan berarti ada di dalam genggaman
Bhinneka Tunggal Ika. PJBN ini kan lintas agama, lintas organisasi, lintas budaya, lintas semuanya. Kita mewadahi semua itu dalam kita membangun ukhuwah basyariah. Ya inilah sebenarnya jangkauan jauh, jangkauan yang luar biasa yang diinginkan Abah. Asasnya asas Islam, tapi dasarnya falsafahnya adalah Pancasila. Yang di situ mengandung nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehewanan juga ada. Berarti kita ini anggota PJBN ini merupakan tantangan ya untuk melanjutkan perjuangan. Iya, kita ini muridnya para kiai, para ulama. Iya. Abah ini kan ulama. Kita pengen diakui sebagai muridnya ulama. Kita ini bukan siapa-siapa. Kebaikan ini tidak bisa sendiri, harus dilakukan secara bersama-sama. Apalagi sekarang di PJBN, di sebuah organisasi yang fokus untuk ibaratnya apa ya, silaturahmi wadah dalam kebaikan itu. Ya. Kita belajar bareng lah Pak. Iya, belajar bareng. Makanya ya saya mungkin karena ada basic pesantren lah ya Mas. Jadi cara pandang saya, agama ini indah. Dan berorganisasi ketika memakai agama itu indah dan sangat disukai saya. Kalau bungkusnya agama. PJBN itu apa ya, organisasi keagamaan ya, perkumpulan keagamaan, perkumpulan kebangsaan. Makanya kan PJBN itu tidak mengesampingkan satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tidak mengesampingkan itu. Di lain sisi kan PJBN yang dikenalkan di budaya yang makanya sebenarnya kita bicara budaya itu sangat luas, tidak hanya budaya sebahagian kecil dari budaya yang ada di Nusantara, terutama di Banten juga. Dalam bahasa madhab, dalam bahasa istihad para imam madhab itu ada yang disebut dengan kias. Kias itu lebih sasarannya ke adat. Kias itu analogi, jadi menyesuaikan dengan apa namanya, sesuatu yang dilaksanakan secara terbiasa dan terus menerus turun temurun. Kembali lagi ke tawasul nih Pak. Iya, siap. Yang saya pengen ketahui itu sebenarnya tawasul itu bukan sekedar kebutuhan kita di PJBN. Tawasul itu kan berwasilah ya, supaya kita sampai kepada sebuah tujuan. Nah, tawasul dan wasilah itu kan macam-macam Mas jenisnya, tapi intinya sama, untuk mendoakan PJBN. Kenapa mengarahkan ke arah zikir tawasul secara perjalanan spiritual? Karena biar kita ini menjadi anak-anak soleh. PJBN ini sedang mencetakkan anak yang soleh buat untuk saudara-saudara dan rekan-rekan Al-Bantani seluruh Nusantara. Untuk waktu berikutnya ya, saya akan bertanya lagi mengenai tawasul lebih dalam. Karena kenapa kok PJBN itu diutamakan tawasul? Ini sangat menarik untuk saya ya. Terus untuk apa anggota yang lain, rekan-rekan yang lain, saudara-saudara yang lain kita yang di PJBN, menarik sebenarnya untuk pembahasan mengenai tawasul yang berada di PJBN ini. Ya. Mungkin ya di sesi berikutnya kita bahas lagi, karena saya juga masih ada pertanyaan, banyak pertanyaan saya mengenai itu. Insya Allah kita jumpa lagi, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi panjang umur, kita rezeki yang luas, ternyata kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.